Aku akan melanjutkan tur duniaku, dan sekarang kita akan langsung menuju Eropa. Yuk mulai perjalanan kita di Yunani, tempat dengan sejarah ribuan tahun. Bahkan, di zaman modern ini, masih ada reruntuhan kuno di sana yang dipelihara dengan baik, dan ini merupakan perjalanan yang menarik. Bandara Athena punya museum yang dilengkapi dengan artefak kuno, dan seperti inilah dunia kuno dan modern hidup berdampingan. Inilah pemandangan Akropolis dari jalan. Seorang Spartan berkeliaran di jalanan Yunani. Seorang reditor berbagi foto bangunan modern yang dibangun tepat di atas reruntuhan kuno. Para pengunjung bisa melihat reruntuhan melalui kaca. Yunani juga sangat terkenal dengan kucing-kucingnya yang berkeliaran di mana-mana. Reditor ini melihat seekor kucing sedang menjaga Bank Nasional Yunani. Saat ini, semua orang berusaha mengurangi penggunaan plastik. Beberapa menggunakan sedotan kertas dan beberapa menggunakan sedotan kaca. Tapi kafe di Yunani ini menawarkan untuk menggunakan makaroni sebagai sedotan. Aku nggak yakin apakah itu bodoh atau genius. Pengguna lain pergi ke sebuah restoran di Makedonia Utara dan merasa bingung saat mereka menyajikan irisan pizza di atas wafel. Kemenangan ganda, camilan dan nggak ada sampah. Di Rumania, mesin penjual otomatis tampaknya menjadi sesuatu yang populer. Yang satu ini misalnya, mesin yang berisi daging ham. Dan ini lebih baik lagi, mesin penjual otomatis yang menjual telur dalam kemasan karton. Mungkin telur orak-arik. Eropa adalah tempat di mana lingkungan lama menjadi modern, dan kombinasi ini sangat memukau. Akan kutunjukkan, reditor ini membagikan foto lapangan basket modern yang terjepit di antara tembok-tembok berusia 700 tahun di Kroasia. Dan inilah foto dari dalam toko kelontong. Lihatlah tiang-tiang tua ini. Masalah modern butuh solusi modern. Lampu lalu lintas ini menerangi tanah sehingga orang-orang yang menyimpan ponsel mereka bisa melihat ketika lampu berubah. Italia adalah sebuah karya seni dengan sejarah ribuan tahun. Aku punya banyak hal untukmu dari sana. Beberapa reruntuhan sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, dan banyak dari reruntuhan tersebut masih terawat. Reditor membagikan foto lobi sebuah hotel yang punya lantai kaca, sehingga reruntuhannya terlihat. Dan ini adalah susuran tangga di sebuah Airbnb. Bahkan rambu-rambu jalan pun merupakan sebuah karya seni di Italia. Lihatlah yang satu ini. Reditor lain berbagi lebih banyak desain. Reditor ini menunjukkan foto supermarket yang terletak di sebuah teater tua di Venesia, dan pengguna lain menambahkan satu foto lagi dari supermarket tersebut. Karena kita sedang membicarakan supermarket, tampaknya hewan peliharaan diperbolehkan di sana. Bahkan ada troli khusus untuk membawanya. Kota-kota sudah berusia berabad-abad, dan ada beberapa jalan yang sempit, sehingga kendaraan pos harus menyesuaikan diri agar bisa muat. Inilah salah satunya. Beberapa kota punya kanal atau terletak di pulau-pulau, jadi perahu adalah sesuatu yang penting. Ini adalah perahu pos di Pulau Murano. Eropa penuh dengan negara-negara. Kota Basel di Swiss terletak tepat di perbatasan Prancis dan Jerman. Jadi, bandara ini punya 3 pintu keluar. Kamu bisa berjalan keluar menuju Prancis, Jerman, atau Swiss. Yuk berjalan-jalan di Jerman. Lihat, ada lampu lalu lintas dengan seorang gadis yang sedang menuntun unta. Alasannya masih menjadi misteri bagiku, karena unta bukanlah hewan khas Jerman. Tapi itu lucu. Ini adalah lampu jalan unik lainnya, yang menampilkan Karl Marx, seorang filsuf Jerman yang terkenal. Kembali ke mesin penjual otomatis yang membingungkan. Di Jerman, kamu bisa menemukan mesin penjual sosis otomatis. Hamburg adalah kota pelabuhan utama di Jerman. Ada sebuah sungai yang menghubungkannya dengan Laut Utara. Gak heran kalau ada McDonald's drive-thru untuk kapal. Lihatlah desain air mineral yang dijual di pegunungan Alpen Swiss ini. Seorang reditor membawa souvenir dari Prancis. Ini adalah pena berbentuk baget. Lihatlah rumah sempit di Spanyol ini. Aku ingin tahu seperti apa bagian dalamnya, tapi sayangnya, reditor ini hanya membagikan foto luarnya saja. Di Portugal, menara telepon seluler disamarkan sebagai pohon. Dan ini adalah bus yang bisa melaju di jalanan dan kemudian berubah menjadi perahu. Seorang reditor menemukan pintu di London yang punya gagang pintu di bagian tengahnya. Hal ini tampak sangat merepotkan.
tapi ternyata pegangannya nggak bisa diputar dan hanya berfungsi untuk menutup pintu. Dan bagian logam dengan lubang kunci punya pegangan kecil di bagian bawahnya. Eropa adalah tempat yang bersejarah. Kotak pos ini punya tanda dari seorang raja yang memerintah lebih dari seabad yang lalu. Dahulu, kotak telepon berwarna merah sangat diminati. Sekarang, ketika setiap orang punya 1 atau 2 ponsel, nggak lagi. Jadi, kotak telepon digunakan dengan cara yang berbeda. Yang satu ini misalnya, sekarang menjadi tempat reparasi ponsel. Luxembourg adalah negara kecil tapi kaya yang berada di antara Prancis, Jerman, dan Belgia. Dan mereka punya mesin penjual baget. Yuk bergerak ke utara. Pertama, ke Belanda. Para petani membatasi ladang mereka dengan lajur bunga dan memasang tanda dengan kode QR, di mana orang bisa membayar untuk memetik bunga. Dan inilah instalasi aneh yang ditemukan oleh seorang reditor. Di Denmark, di Aarhus, kota yang didirikan oleh bangsa Viking pada abad ke-8, kamu bisa menemukan lampu lalu lintas bergambar orang Viking. Beberapa tempat sampah di kereta bawah tanah Swedia punya ruang terpisah untuk kaleng. Para tunawisma bisa mengambilnya dan menukar kaleng-kaleng tersebut dengan uang tunai. Ada patung rusa perak raksasa di Norwegia, dan ini adalah tanda di bilik kamar mandi yang menggambarkan rusa. Ternyata orang Finlandia sama sopannya dengan orang Kanada. Di dalam bus, mereka punya tombol untuk berterima kasih kepada pengemudi bus. Selain itu, seorang reditor melihat pola rakun di kursi bus. Kita semua tahu kuda goyang. Sebagian besar dari kalian mungkin pernah memilikinya waktu kecil. Nah, anak-anak Finlandia punya rusa goyang nih. Banyak orang datang ke Islandia untuk melihat cahaya utara. Seorang reditor punya telepon di hotel yang punya tombol khusus untuk membangunkan tamu saat cahaya utara muncul. Orang Lituania terkadang menempatkan mobil polisi palsu di sisi jalan untuk mencegah kebut-kebutan di jalan. Eropa telah diperintah oleh raja dan ratu selama berabad-abad. Bahkan hingga saat ini, banyak negara seperti Inggris, Belanda, Spanyol, Denmark, Belgia, dan beberapa negara lain yang punya raja. Jadi nggak heran kalau ada ratusan kastil yang tersebar di seluruh Eropa. Polandia nggak punya raja saat ini, tapi masih punya 500 kastil. Inilah tanda peringatan untuk hantu di sebelah salah satu kastil. Di Wrocław, semua landmark punya model sehingga orang tunanetra bisa menyentuh dan melihatnya. Ada juga patung Darth Vader di salah satu kota di Polandia. Pada kenyataannya, itu adalah patung seorang tokoh Polandia yang mengawasi pembangunan pelabuhan. Namun dari waktu ke waktu, penduduk setempat mendandani patung itu dengan kostum Lord Vader. Rambu di Polandia ini secara khusus melarang sepeda, traktor, dan kuda melintas di jalan raya. Di beberapa tempat, ada garis terpisah di trotoar untuk orang-orang yang berjalan dan menatap ponsel mereka. Dan sekarang, perjalanan melintasi Atlantik ke Afrika. Ini adalah Dune 7 di Namibia, bukit pasir terbesar ke-7 di dunia. Tingginya setinggi gedung Empire State. Seorang pengguna internet membagikan foto ini. Seseorang di Tanzania meletakkan sebuah penthouse di atas gedung tersebut. Aku melakukan riset dan menemukan itu adalah sebuah hotel. Masih nggak menjelaskan atapnya sih, tapi aku benar-benar percaya mungkin itu adalah pemasaran. Pengemudi di Mozambik harus berhati-hati dan waspada terhadap gajah. Dan ini adalah tanda dari Afrika Selatan. Hati-hati dengan penguin. Dan satu lagi yang meminta tempat sampah anti babon. Jadi, babon adalah rakun di Afrika Selatan. Pohon yang tumbuh di jalan raya sudah nggak mengherankan lagi. Tapi ini adalah pohon palem di Maroko yang tumbuh di beberapa balkon. Seorang reditor berbagi foto seekor kuda yang melarikan diri di Israel yang kembali ke halaman belakang di daerah perkotaan. Perjumpaan dengan kuda di perkotaan relatif umum terjadi di negara ini. Sebuah hotel di Turki menyajikan sarang madu utuh untuk sarapan kepada reditor ini.